Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, masih semangat ya? Selamat pagi. Pagi. Ekonomi syariah? Oke, harus semangat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya presentasi lebih dahulu. Sholatu Diva Ubaid Al-Suwaibah. Oke, Tisha Della Vena Widodo. Ayu Listianingsih. Faisal Dwi. Hadir, Bu. Muhammad Afifullah. Burhanuddin Udin. Oke, Mas Udin ini ya. Taya Seva. Bara Mustika. Oke. Selanjutnya teman-teman mungkin masih ingat materi minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang ekosistem halal di Indonesia. Mungkin pas SMA kan sudah pernah mengenal istilah ekosistem ya, pas pelajaran biologi mungkin ekosistem laut, ekosistem darat. Nah, ini kita belajarnya tentang ekosistem halal. Jadi sebenarnya ekosistem halal itu apa ya kalau di Indonesia? Oke, Mas siapa yang tadi? Faisal. Oh, Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Jadi itu mencakup seluruh pasok suplai halal yang mencakup dari hulu ke hilir, termasuk distribusi, produksi, dan pemasaran. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Berarti ini belajar beneran nih. Oke, terima kasih Mas Faisal. Oke, ekosistem itu berarti meliputi semua aspek dari hulu ke hilir yang disebut sebagai rantai pasok halal atau halal supply chain. Nah, itu meliputi bagaimana sebuah produk itu diproduksi, kemudian didistribusikan, kemudian dipasarkan atau dijual. Baik, kemudian kalau di Indonesia, siapa sih yang bertugas untuk menyelenggarakan sistem jaminan halal? Mas Udin, ya silakan. BPJPH. Apa itu BPJPH? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Langsung biasa. Karena ya kelas ini beda dengan kelas lainnya. Baik, saya kira kita langsung saja ke materi hari ini, melanjutkan yang sebelumnya kita membahas ekosistem halal. Hari ini membahas tentang sistem dan sertifikasi halal. Ini khusus ke produk makanan dan minuman. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, kalau di Indonesia itu kan tidak hanya makanan dan minuman, ada farmasi, terus ada kalau yang cewek mungkin suka make up, kan ada make up yang halal gitu seperti Wardah dan sebagainya. Nah, kita fokusnya ke sini dulu, makanan dan minuman. Apakah makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari itu sudah pasti halal atau belum gitu. Kalau kita lihat gambar di sini ada gambar pisang. Terus apa lagi? Pepaya. Kok mau pepaya? Iki apa? Melan ya? Melan kuning. Melan. Terus ini apa? Terus ini loh. Kubis toh? Kubis yang warnanya ungu. Terus ini timun. Terus ini baik. Terus ini yang nah, kira-kira apakah semua yang ada di situ itu mesti diproduksi dalam negeri atau jangan-jangan ada yang impor? Misalnya paprika, kita jarang ya lihat petani dia nanam paprika gitu. Nah, kemudian di sini juga ada kubis ungu. Kan biasanya kita di Tawangmangu, di Selo itu kubisnya warnanya apa? Warnanya apa? Itu warnanya putih. Iya, kan jarang ada yang warnanya ungu. Nah, meskipun ini sebenarnya produk pertanian yang itu adalah diketahui secara umum itu halal, tapi kalau dia diimpor, artinya misalnya impor dari Jepang atau Amerika, itu kan masuk ke Indonesia melalui jalur laut ataupun udara ya. Nah, biasanya jalur laut. Nah, itu memerlukan waktu yang berhari-hari. Nah, itu bagaimana penyimpanannya, atau dia dibekukan dulu, itu ben awet, atau dia di dalam kontainer itu ya memang ada pengawetnya gitu. Sehingga dia sampai Indonesia itu masih segar dan nggak busuk.
Nah, metode pengawetannya itu juga harus dipertanyakan dalam sertifikasi halal gitu. Kenapa? Meskipun dia buah, dia hasil pertanian, tapi ketika dia masuk Indonesia memang harus ada sertifikat halalnya. Kan kita nggak tahu nanti pengawetannya jangan-jangan dicampur dengan apa gitu, sesuatu yang haram menurut Islam gitu. Nah, kenapa Indonesia sangat menekankan ini sertifikasi halal? Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Ya, orang Muslim itu kan wajib mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, sebuah survei, ini survei global sedunia, itu kalau dihitung negara yang paling tinggi produk halalnya itu adalah yang benderanya paling besar, negara Malaysia. Ya, Malaysia, padahal sebenarnya kalau secara luas negara, luas Indonesia. Jumlah masyarakatnya banyak Indonesia. Tapi ternyata mereka lebih produktif untuk memproduksi barang-barang halal. Kemudian yang kedua adalah Indonesia, gitu ya. Itu wajar kedua, karena kita mayoritas Muslim. Kemudian yang ketiga, bendera mana? Ini sama belajar IPS ya. Bendera mana ini? Turki. Oke, kemudian yang keempat, Singapura. Kita bayangkan bahwa Singapura negaranya kecil banget dan mereka apakah mayoritas Muslim? Enggak ya. Mereka banyak yang non Muslim juga gitu. Tapi ternyata dia ranking peringkat 4 dengan produksi makanan halal di dunia. Nah, padahal masih banyak negara Muslim. Misalnya di sini ada Uni Emirat Arab. Dia ternyata malah di bawahnya Singapura. Terus ada Afrika Selatan. Afrika loh, ternyata dia juga termasuk 10 besar, dia di peringkat 7. Jadi ternyata negara-negara di dunia itu memang sedang gencar-gencarnya untuk memproduksi makanan halal begitu. Baik ya, kemudian landasannya apa kalau di Indonesia? Sebagai umat muslim pasti landasan utamanya adalah Al-Qur'an Al-Baqarah, di sini ayat 168. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 168 itu kewajiban makan makanan halal itu sebenarnya tidak hanya bagi kaum muslim, tapi bagi semua manusia. Karena kalau di luar negeri itu menyebut halal itu sebagai double clean ya. Jadi cuma nggak bersih aja tapi bersih banget gitu. Karena harus dicek satu-satu sampai pengawetannya seperti apa. Nah, kemudian ada regulasi Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 dan nanti ada PP itu adalah peraturan pemerintah gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi landasan utama adalah ini. Di sini ini ada yang lulusan pondok pesantren. Oh, Apip. Ya, di situ saya baca kalimatnya adalah ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ya, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Enggak kan? Nas, berarti nas itu manusia-manusia yang mana? Ya semua manusia. Kemudian di sini kulu disuruh makan mimma fil ardi halalan thayyiban. Loh, ternyata tidak hanya halal aja, tapi juga thayyib. Thayyib itu adalah baik. Ada nggak makanan halal tapi dia nggak thayyib? Apa Mas Udin? Aduh. Apa makanan halal tapi dia nggak thayyib? Dia halal tapi nggak thayyib. Bangkai ikan. Bangkai ikan tuh boleh dimakan nggak? Boleh. Kalau boleh berarti sebenarnya dia thayyib dong, karena di hadisnya memang boleh makan bangkai ikan. Nah, thayyib itu misalnya ya durian itu halal ya. Tapi kalau teman-teman makan sekali makan 5 buah durian, jadi enggak thayyib. Kan halal. Tapi kalau kalian langsung makan durian banyak, terus akibatnya apa? Akibatnya sakit perut, terus jangan-jangan ada yang sampai keliengan gitu ya, karena nggak kuat. Ada juga seblak itu halal. Tapi kalau kalian minta cabenya 20, itu menjadi tidak thayyib karena akan merusak diri sendiri gitu ya. Mengakibatkan kita tuh sakit gitu. Itu ya. Baik, kemudian selanjutnya. Nah, karena ada regulasi tadi undang-undang itu di sini intinya adalah produk yang ada di Indonesia beredar dan sebagainya itu wajib bersertifikat halal. Kalau dihubungkan dengan ekonomi makro teman-teman, jadi ini membuat Presiden Amerika yang bernama Presiden Amerika namanya siapa?
Siapa namanya? Donald Trump. Nah, dia marah. Kenapa? Karena barang-barang impor yang asal Amerika harusnya kan disertifikat halal. Artinya mereka mengeluarkan biaya untuk melakukan sertifikat halal. Makanya Trump kan kemudian menaikkan tarif dagang kalau teman-teman baca berita. Jadi tarif dagang itu sama dia dinaikkan karena Indonesia menerapkan ini yang bagi dia itu menyulitkan barang-barang Amerika untuk masuk ke Indonesia. Baik ya, jadi awalnya dulu waktu ini muncul 2014 itu masih bersifat sukarela. Jadi terserah pedagang mau ngajuin sertifikat halal atau enggak itu sukarela. Tapi sekarang sifatnya adalah mandatori, wajib. Nah, itu yang menjadi ketentuan pemerintah. Nah, karena wajib, maka pemerintah memunculkan yang istilahnya adalah pendamping PPH, pendamping proses produk halal. Ini tidak hanya yang lulus S1, lulus SMA, masih jadi mahasiswa, itu bisa menjadi pendamping PPH. Kalau teman-teman berhasil mendampingi satu UMKM, nanti akan dapat honor dari BPJPH sebesar 150. Kalau misalnya berhasil 10 UMKM, ya tinggal dikalikan gitu. Dan sebelum jadi pendamping itu harus mendaftar ke pusat studi halal. Salah satunya kalau di UIN sini ada pusat studi halal UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya ada IG-nya juga pusat studi halal. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah tugasnya PPH itu adalah dia harus verbal. Verbal itu singkatan dari verifikasi dan validasi. Nah, sebagai pendamping teman-teman mendatangi UMKM, misalnya dia jualan cilok ya, didampingi, datangi ke lokasinya didatengin. Apakah lokasi pembuatan ciloknya bersih? Terus kemudian apakah bahan-bahannya itu dicuci dengan air bersih mengalir atau cucinya di kamar mandi gitu. Nah, kalau cucinya di kamar mandi itu menurut BPJPH juga tidak disarankan karena khawatir terkontaminasi najis gitu. Kemudian proses produksinya gimana? Itu juga harus tahu. Buat cilok tuh gimana sih? Aci, kasih air, kasih ini gitu ya. Nah, itu ditulis dalam sistem. Nah, nanti baru dicek sama BPJPH di Jakarta apakah sesuai halal atau enggak. Kemudian distribusinya, dia jualnya gimana? Dengan keliling atau seperti apa gitu. Jadi seluruh rangkaian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak Diva. Apakah kewajiban untuk mengajukan sertifikasi halal ini tidak memberatkan UMKM? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi tadi kita kan sudah membahas UMKM cilok misalnya. Dia kan paling modalnya berapa sih kok suruh ngajuin sertifikat halal gitu ya. Nah, di sini sampai 2026 nanti pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM itu gratis. Justru tadi pendampingnya dibayar, jadi kita dampingin, kita yang dapat honornya, dan UMKM-nya nggak bayar ke kita, nggak bayar ke pusat juga, pokoknya gratis, dia hanya memberi akses ke kita, biar kita tahu proses produksinya seperti apa, gitu ya, sampai 2026, dan ini harus dimanfaatkan, mungkin bagi teman-teman yang di sekitar tempat tinggalnya ada UMKM, bisa disarankan untuk mencari pendamping proses produk halal. Gitu, bagus sekali pertanyaan Mbak Diva, kita beri aplaus dulu. Ini selanjutnya, ini Mas siapa? Udah untek-untek. Saya mau tanya Bu. Ya. Ini tapi terkait kasus yang baru rame ini, bisa ditanyakan atau enggak? Mungkin saya tanya dulu ya. Dengan kasus ayam goreng widuran di Solo yang kemarin sedang viral itu. Ya. Itu kan sekarang udah berjualan lagi. Nah, itu gimana itu Bu? Nggak bisa. Iya, mungkin banyak ini ya, banyak umat muslim yang nggak terima ya. Udah ditipu, terus kemudian kok pelakunya nggak dikasih sanksi gitu, terus boleh berjualan lagi. Ini dari sisi Kementerian Agama atau BPJPH itu, ini memang dia harus mencantumkan sebenarnya komposisi. Ya, kalau di bannernya dia kan sebenarnya cuma gambar ayam gitu ya, terus ayam goreng widuran tulisan, habis itu nggak ada keterangan halal haramnya juga. Nah, itu kemudian makanya dia sempat di ini ya beberapa bulan tidak berjualan atau beberapa minggu gitu untuk memberi klarifikasi kepada masyarakat luas bahwa ayamnya ini nggak halal, meskipun dia awalnya menyangkal bahwa yang nggak halal itu hanya kremesnya.
Lah, kalau kremesnya emang wajannya beda. Apa kremesnya goreng di sini, terus ayamnya di sini gitu. Terus kemudian ketika disajikan kan kremesnya juga berdampingan dengan ayam. Ya pasti kan kena gitu. Nah, di sini kemudian dibolehkan berjualan karena dia kemudian mau mengakui secara keseluruhan itu haram atau tidak halal. Kemudian dia harus mencantumkan non halalnya di bannernya. Jadi kalau orang mau mampir itu kan jadi baca gitu kan, selama ini nggak ada tulisan non halalnya. Dan kita sebagai masyarakat muslim yang mayoritas gitu ya, dengan prinsip moderasi beragama, kita harus menghargai perbedaan itu. Dan itu memang kondisinya di sekitar situ, jualannya kan di dekat Widuran itu ada gereja besar di depannya. Nah kemudian di situ dekat pasar gede, yang memang mayoritas jualannya banyak yang non halal kan, ada babi dan sebagainya gitu. Nah dalam moderasi beragama kita juga harus menghargai kearifan lokal. Mungkin dulu di situ memang pusatnya babi dan non halal lainnya, maka ya kalau kita tidak makan itu kita bisa menghindari itu dan memilih ayam goreng lainnya yang halal gitu ya. Terima kasih Mas siapa? Theo. Mas Theo, tepuk tangan buat Mas Theo. Oke, selanjutnya ini ya, terakhir sebelum kita tutup perkuliahan, teman-teman bisa klik dulu kahoot.it. Baik ya, pinnya adalah 775 819. Silakan masukkan nama pendek, nah nickname ya, nickname. Albi, Apip aja. Baik, ini ya, kan sambil direview, jadi ini udah keluar hasilnya. Undang-undang tentang jaminan produk halal yang benar adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Oke, kita next. Pertanyaan 2. Ini termasuk dalam kegiatan verifikasi validasi. Let's go. Tadi ada gambarnya kan, ada gambarnya apa aja yang harus divalidasi. Apa kita? Benar semua. Let's go. Benar semua. Ini ada 3 orang. Iya. Oke, benar semua. Bahannya harus dicek, lokasinya dicek, distribusinya dicek. Selanjutnya. Tadi ya kan ada bendera-bendera. Indonesia nomor berapa? Let's go. Apakah tidak benar? Apakah benar? Akhirnya apakah benar? Benar, let's go. Iya. Oke. Yang tadi nomor 1 negara mana? Malaysia. Malaysia 2, Indonesia 3, Turki 4, Singapura. Oke, sip. Wih, halal itu. Cek the podium. Din bukan Ugi. Ya. 3 dulu ya. 3 siapa nih? 2, 3, 1 siapa nih? Iyo. Hoki. Baik, aplaus buat kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, ini kan sudah dibagi 10 kelompok berdasarkan kelompok presentasi. Jadi berdasarkan kelompok presentasi, silakan teman-teman survei di sekitar kosannya, di sekitar tempat tinggalnya, minimal 5 UMKM. Nah itu ditanya aja bagaimana kesiapan mereka untuk menghadapi sertifikasi halal ini, gitu ya. Jadi nanti bisa diceritakan di kelas di minggu berikutnya. Baik, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.